Halo YouTube, dalam pembelajaran jarak jauh, menjaga interaksi para siswa menjadi sangat penting. Karena yang harus kita ingat bahwa sebuah pembelajaran jarak jauh, fungsi guru adalah sebagai seorang fasilitator, bukan sebagai seorang pemberi materi. Nah, sebagai seorang fasilitator, tentunya kita akan melakukan banyak aktivitas-aktivitas kelompok seharusnya. Tetapi banyak yang mengeluhkan kebingungan bagaimana caranya melakukan kegiatan-kegiatan kelompok tersebut, bagaimana mengatur para siswa untuk melakukan kerja kelompok. Karena tentunya dengan media telekonferensi akan sangat kesulitan ya jika harus membuat beberapa kelompok. Nah, memantaunya juga menjadi sulit. Berita baiknya adalah jika teman-teman menggunakan Zoom, di Zoom sendiri sudah ada fasilitas untuk memecah meeting kita ya menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, fasilitas ini disebut sebagai breakout rooms. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menggunakan breakout room tersebut. Baik, selamat menyaksikan. Nah, jika teman-teman masuk ke dalam Zoom, ya sudah berada di dalam Zoom, tampilannya akan seperti ini ya jika kita menggunakan laptop. Tombol breakout rooms ini ada di tombol nomor 6, ada di sini. Nah, tetapi ternyata banyak yang fasilitas breakout room-nya ini belum aktif. Sebenarnya ini bisa kita aktifkan melalui settings, ya. Tapi saya jelaskan sedikit breakout room sendiri apa. Jadi breakout room ini memperbolehkan kita, ya, fasilitas ini memungkinkan kita untuk membagi pertemuan Zoom kita ke dalam 50 ya, sampai 50 maksimal. Itu kelompok-kelompok kecilnya. Kita sebagai host, guru sebagai host itu bisa memisahkan atau bisa membagi kelompok secara manual ataupun secara otomatis. Sudah ada settingannya. Dan kita bisa berpindah-pindah dari satu breakout room ke breakout room lainnya. Jadi kita seperti kalau di kelas itu masuk dari satu kelompok, kemudian kita memantau ke kelompok lainnya dan begitu seterusnya. Di dalam breakout room ini, para siswa juga bisa share screen, membuat anotasi dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa melakukan banyak hal, termasuk misalnya membahas tugas atau apapun itu. Ya. Ini ada beberapa contoh, misalnya kita bisa brainstorming tentang topik tertentu, misalnya sebelum mulai pembelajaran, mereka kita minta untuk diskusi kelompok dulu, brainstorming atas satu topik, atau bekerja berpasangan ataupun bekerja dalam kelompok. Ya, bisa banyak caranya. Mereka bisa share screen, mereka bisa membahas soal di sana, saling memberikan anotasi terhadap tugas teman-temannya, jadi bisa coret-coret tugas temannya gitu ya saat share screen menggunakan annotate. Nah, tapi kita akan tidak bahas annotate dan atau share screen-nya, tapi kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan breakout room. Oke, nah yang pertama itu silakan teman-teman masuk ke settings. Cara masuk ke settings ini teman-teman bisa masuk ke websitenya Zoom. Atau teman-teman jika tidak menggunakan websitenya Zoom, dari aplikasi juga bisa, tapi tetap sama saja nanti diarahkan ke websitenya Zoom. Dari aplikasi teman-teman bisa klik setting di sini, lalu view more settings. Nah, view more settings ini akan otomatis membawa kita masuk ke dalam websitenya Zoom. Kita diminta untuk sign in, ya. Jadi nanti silakan teman-teman sign in. Setelah sign in, nah tampilannya seperti ini ya. Awalnya kita akan muncul di meetings. Silakan masuk, klik ke settings, lalu in meeting advance. Setelah klik in meeting advance, teman-teman akan langsung muncul breakout rooms biasanya, atau silakan dicari breakout room. Pastikan breakout roomnya berwarna biru, tandanya
breakout room-nya aktif. Ya. Jika sudah berwarna biru, teman-teman bisa tutup browsernya, lalu bisa kembali ke Zoom-nya, ya. Oke. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa klik breakout room. Nah, setelah klik breakout room, ini saya kasih contoh full screen di sini ya. Kita klik breakout room. Lalu di sini kita bisa mengatur nih, mau bikin berapa ruangan. Kita bisa tambahkan nanti atau kurangi nanti juga bisa. Misalnya kita buat 3 ruangan. Ya, di sini zero participants, tidak ada partisipan, ya tidak ada peserta karena memang sebagai contoh saja. Ini bisa teman-teman lakukan secara manual pembagiannya atau secara otomatis. Kalau secara otomatis nanti akan langsung dibagi. Jadi kalau misalnya ada 9 peserta, dibagi 3, setiap ruangan akan ada 3-3, ya. Itu kalau secara otomatis. Kalau manual ya nanti bisa kita assign satu-satu seperti itu. Atau ketika scheduling, kalau teman-teman pakai fasilitas schedule, itu juga kita sudah bisa men-setting breakout room-nya dan membagi-bagi kelompoknya dari awal. Itu juga memungkinkan. Nah, kalau sudah ini klik create rooms. Nah, di sini kosong ya karena tidak ada peserta ya. Kalau mau menambahkan nanti di sini ada kalau ada peserta yang belum masuk, di sini ada namanya di atas nih, main room biasanya. Ada main room, ada peserta-pesertanya yang belum masuk, itu nanti tinggal kita sebelah sini ada tombol assign. Klik assign, assign, assign dan seterusnya. Ya, assign to masuk kemana dia, apakah nanti assign to breakout room 1, breakout room 2 dan lain sebagainya. Oke. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan ya, ini bisa ganti nama breakout room-nya, atau teman-teman bisa menambahkan room baru. Nah, ini misalnya breakout room 4. Atau menghapus. Kita hapus, yes. Nah, bisa seperti itu. Lalu kita bisa membuat ulang ya. Misalnya nih kita anggaplah ada 2 jenis kelompok. Ada kelompok yang pertama dan ada yang kelompok keduanya. Jadi mereka mau masuk ke kelompok kedua. Nah, kita tinggal recreate. Misalnya kelompok keduanya ada 4 kelompok. Ini bisa manual, bisa otomatis sama saja. Nah, recreate. Itu nanti kalau otomatis itu akan diacak lagi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Di options ada apa? Di options ini kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Ini bisa move all participants automatically, jadi dia akan langsung otomatis masuk ke breakout room tanpa perlu klik join. Kemudian kita juga bisa kasih waktu, misalnya silakan kalian berdiskusi selama 10 menit. Nah, nanti setelah 10 menit itu mereka akan kembali ke main room semua. Breakout room-nya akan otomatis ditutup. Lalu countdown. Nah, countdown ini memberitahu mereka ya, kita ada pilihan ini berapa detik. Defaultnya itu 60 detik. Jadi ketika 60 detik sebelum berakhir, itu akan muncul di layar mereka hitungan mundurnya. Jadi mereka tahu, oh tinggal 60 detik lagi. Seperti itu. Nanti kalau sudah, ini sudah di-assign segala macam, ini akan bisa diklik open all rooms. Ketika kita klik open all rooms, maka semua akan masuk ke dalam breakout room tersebut dan bisa melakukan aktivitas. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita menggunakan breakout room. Ya, jadi nanti kita bisa join kalau kita munculkan breakout room-nya itu, kita bisa join ke breakout room 1, join ke breakout room 2, join ke breakout room 3, jadi kita bisa memantau diskusi mereka. Kita bisa masuk ke satu diskusi, ke diskusi lainnya. Sehingga dengan demikian aktivitas diskusinya bisa berjalan, interaksi antar siswanya juga semakin baik, dan peran kita sebagai fasilitator bisa dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan breakout rooms ini. Untuk ide-ide pelaksanaannya teman-teman pasti lebih tahu kelasnya, jadi pasti punya ide-ide yang lebih kreatif lagi, bisa macam-macam untuk menggunakan breakout rooms ini. Tadi yang dari saya bisa untuk brainstorming di awal,
bisa untuk mereka membahas jawaban di antara mereka sendiri, brainstorming juga, bisa untuk mencocokkan jawaban mereka, bisa ya lain-lain lah, atau presentasi. Jadi mereka mempresentasikan ke temannya entah hasil diskusi mereka sebelumnya atau bagaimana. Itu juga bisa menggunakan breakout room tersebut. Ya, semoga video saya ini bermanfaat, semoga teman-teman juga semakin nyaman melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap sehat.